Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Safira dengan NIM 2892150108 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Sugeng Prayetno, SEMM. Pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen dapat dijelaskan sebagai kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Dalam melaksanakan kegiatan usaha dalam mengelola risiko, perusahaan pembiayaan konsumen melakukan pengaturan jaminan fidusia atas barang yang dimiliki konsumen. Adapun produk yang dibiayai melalui skema transaksi pembiayaan konsumen meliputi otomotif, motor dan mobil, elektronika, dan perumahan. Sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh Bapepam LK, perusahaan pembiayaan mencapai nilai 163.144 miliar rupiah per bulan November 2011, yang apabila terjadi kredit macet akan mengakibatkan kegoncangan pada ekonomi Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan sesuai pengaturan tentang prinsip kehati-hatian pada kegiatan usaha ini. Penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah membuat peraturan yang mengatur spesifik tentang prinsip kehati-hatian dalam perusahaan pembiayaan konsumen dan menambah ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu. Menurut pasal 1319 KUH Perdata bahwa semua persetujuan baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak terkenal nama tentu ditunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab lalu. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tunduk pada ketentuan-ketentuan umum untuk perselisihan antara para pihak. Ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian mekanisme transaksi pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh perusahaan. Pembiayaan hampir sama dengan mekanisme transaksi sewa guna usaha. Dengan hak opsi untuk perorangan mekanisme transaksi pembiayaan konsumen sebagai berikut: tahap permohonan, tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan, tahap pembuatan customer profile, tahap pengajuan proposal kepada kredit komite, tahap pengikatan, tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen, tahap pembayaran kepada supplier, tahap penagihan atau monitoring pembayaran pengambilan surat jaminan. Kartu kredit. Kartu kredit adalah sebuah kartu yang dikeluarkan oleh bank tertentu kepada pengguna sehingga penggunanya dapat membeli barang maupun jasa dari perusahaan yang menerima kartu tersebut tanpa pembayaran uang secara tunai atau hutang. Dapat juga dibilang kartu kredit pengguna kartu tersebut untuk memperoleh kredit dalam transaksi yang pengembaliannya dapat dilakukan secara angsuran. Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia dan bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Lembaga selain bank adalah badan usaha pembayaran dengan menggunakan kartu yang selanjutnya disebut APMK adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu automatic teller match atau ATM dan atau kartu debit. Kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh akuirer
atau penerbit yang pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati, baik dengan pelunasan secara sekaligus ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari APMK. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit atau acquirer. Dalam transaksi APMK yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan APMK. Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang yang dapat memproses data APMK yang diterbitkan oleh pihak lain. Pedagang adalah penjual barang atau jasa yang menerima bayaran dan transaksi penggunaan kartu kredit atau kartu debit. Pasal kegiatan sebagai prinsipal dapat dilakukan oleh bank atau lembaga selain bank. Bank atau lembaga selain bank yang akan bertindak sebagai prinsipal sebagaimana dimaksud pada pasal 1 wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Dalam hal bank atau lembaga selain bank akan bertindak sebagai prinsipal kartu kredit, prinsipal kartu ATM atau prinsip kartu debit, maka kewajiban memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan untuk masing-masing kegiatan sebagai prinsip APMK tersebut. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana prinsip diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia, bank atau lembaga selain bank yang akan melakukan kegiatan sebagai penyelenggara clearing atau penyelenggara penyelesaian akhir wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Dalam hal bank atau lembaga selain bank akan bertindak sebagai penyelenggara clearing dan penyelenggara penyelesaian akhir. Maka kewajiban memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk masing-masing kegiatan tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana penyelenggara clearing atau penyelenggara penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 tambahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 31 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 3472 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 182 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 3790. Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 66 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3843 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2009 Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 7 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 4962 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 106 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4756 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 58 tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 4843 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 94 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4867 Pegadaian, bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha pemerintah nomor 10 usaha kecil dan usaha menengah perusahaan umum Perum Pegadaian yang didirikan dengan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan
Pegadaian menjadi perusahaan umum. Perum Pegadaian sebagai telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum. Pegadaian perlu mengubah bentuk badan hukum perusahaan umum. Pegadaian menjadi perusahaan perseroan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan perubahan bentuk badan hukum. Badan usaha milik negara perubahan bentuk badan hukum ditetapkan dengan peraturan pemerintah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum. Pegadaian menjadi perusahaan perseroan. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 70 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2005 tentang penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan perusahaan bentuk badan hukum badan usaha milik negara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 115 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4554. Peraturan Pemerintah tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum. Pegadaian menjadi perusahaan perseroan. Perusahaan umum pegadaian yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan. Pegadaian menjadi perusahaan umum pegadaian yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1003 Tahun 2000 tentang perusahaan umum. Pegadaian diubah bentuk badan hukum menjadi perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara yang dalam peraturan pemerintah ini disebut perusahaan perseroan. Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perum Pegadaian menjadi kekayaan, hak dan kewajiban perusahaan perseroan. Seluruh karyawan tetap Pegadaian menjadi karyawan tetap perusahaan perseroan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Seluruh karyawan tidak tetap Perum Pegadaian menjadi karyawan tidak tetap perusahaan perseroan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, dan hak dan kewajiban antara Perum Pegadaian dengan karyawan Perum Pegadaian menjadi hak dan kewajiban antara perusahaan perseroan dengan karyawan perusahaan perseroan. Maksud dan tujuan perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat penghasilan menengah ke bawah. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan dan penerapan prinsip terbatas untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Perusahaan perseroan melaksanakan kegiatan usaha utama berupa penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek, penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, dan pelayanan jasa, titipan pelayanan jasa, taksiran, sertifikasi, dan perdagangan logam mulia, serta batu adi, modal perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 dan ditempatkan di setor pada saat pendirian perusahaan. Asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada pertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang kemungkinan dera bertanggung, dan pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada peninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri
atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada peninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta yang dapat memanfaatkan besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana usaha perusahaan adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggung atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan kepentingan asuransi syariah, terasuransi atau asuransi syariah atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. D. Dana pensiun. Program pensiun bersifat iuran pasti berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992. Program ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan penghasilan peserta dan ahli warisnya pada saat masa pensiun. Program ini dapat diikuti oleh peserta perusahaan maupun peserta individual. Program DPLK dapat digunakan untuk perusahaan sebagai pendanaan kewajiban imbalan kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Akumulasi iuran pemberi kerja dapat digunakan oleh perusahaan untuk membayar kewajiban pesangon karyawan di usia pensiun. Dan pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun pemberi kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagai atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dan pensiun berdasarkan keuntungan adalah dana pensiun pemberi kerja dan penyelenggaraan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, bagi karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Peraturan dana pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun. Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Setiap pihak yang dengan atau tanpa iuran dan menjalankan program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu wajib terlebih dahulu memperoleh pengesahan menteri berdasarkan undang-undang ini, kecuali apabila program yang menjanjikan dimaksud didasarkan pada undang-undang tersendiri. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Lembaran Negara tahun 1983. Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Indonesia 32663. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Tentang Pajak Penghasilan Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459. Pembiayaan proyek. Pembiayaan proyek project finance adalah salah satu jenis pembiayaan perusahaan yang dilaksanakan pembangunannya oleh perusahaan tertentu dengan sumber dana dari pihak tertentu pula, tetapi bukan dalam bentuk kredit secara konvensional yang disalurkan oleh lembaga keuangan bank atau bukan bank. Pembiayaan proyek merupakan cara pendanaan perusahaan yang sulit, rumit, dan penuh tantangan, tetapi banyak dimanfaatkan oleh para pengusaha, terutama pada perusahaan besar, yaitu hal
Satu, dana yang dibutuhkan cukup besar jumlahnya. Dua, pemenuhannya dapat melibatkan beberapa lembaga keuangan dan perusahaan lain. Tiga, dari segi hukum, keberlakuan berbagai undang-undang mengenai pembiayaan mungkin belum cukup akomodatif. Pada umumnya, pembiayaan proyek menggunakan dana yang cukup besar serta menggunakan teknologi canggih sehingga memerlukan keahlian dan pengalaman cukup. Ciri-ciri khas pembiayaan proyek adalah: satu, hanya disediakan atau diperuntukkan bagi proyek besar seperti proyek jalan tol, pelabuhan, bandara, pengeboran minyak, tambang emas. Dua, biasanya dilakukan secara sindikasi oleh beberapa sumber pembiayaan. Tiga, tidak menggunakan sistem kredit konvensional yang didukung oleh jaminan kebendaan atau orang. Bila memerlukan jaminan hanya terbatas pada aset unit ekonomi yang dibiayai itu, pembiayaan proyek merupakan hutang atau pinjaman yang berisiko tinggi jika dibandingkan dengan kredit konvensional ke sumber dari pendapatan proyek yang bersangkutan. Kelangsungan pendapatan proyek menjadi pertimbangan utama pihak penyandang dana karena penggunaan teknologi canggih, kelayakan teknis juga menjadi pertimbangan utama pihak penyandang dana. Kontrak pembangunan proyek yang memuat bentuk pemborongan pekerjaan menjadi jaminan pembiayaan proyek dan pengembaliannya. Oke, pembiayaan sekunder perumahan. Pembiayaan sekunder perumahan atau adalah sarana yang didirikan khusus untuk menyediakan dana jangka panjang bagi perbankan guna pembangunan perumahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah dirubah melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 sebagai upaya realisasi dari pendirian lembaga pembiayaan sekunder perumahan ini, maka telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan pembiayaan perumahan, PP Nomor 5 Tahun 2005. Dan Perpres Nomor 19 Tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan, Perpres Nomor 19 2005, Perpres Nomor 19 2005 menyatakan bahwa pembiayaan sekunder perumahan dilakukan suatu lembaga keuangan dan didirikan khusus, yaitu lembaga sekunde dengan demikian, wewenang SMF khusus untuk menyalurkan dana pembiayaan bagi bangunan perumahan. Tugas utama SMF adalah menghimpun dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan kepada lembaga-lembaga keuangan seperti bank dalam menyalurkan KPR kepada masyarakat yang mengalami kendala likuiditas. Bank dalam menyalurkan KPR kepada masyarakat yang mengalami kendala likuiditas keuangan atau mengalami kesenjangan sumber dana. Pembiayaan pembangunan dan penyaluran perumahan karena lembaga perbankan dalam menerbitkan kredit perumahan umumnya merupakan kredit jangka panjang dengan menggunakan sumber perdanaan jangka pendek seperti tabungan, giro, dan deposito. Dalam SMF terdapat dua bentuk perbuatan hukum, yaitu perjanjian antara debitur dengan developer dan perjanjian antara debitur dengan bank. Perjanjian pertama terjadi antara debitur dengan pihak developer yang membangun rumah dengan menggunakan dana dari bank untuk membiayai pembangunan perumahan. Kemudian, debitur menjaminkan rumah tersebut kepada bank sebagai jaminan pembiayaan pembangunan perumahan. Dalam hal dasar hukum perjanjian pembiayaan perumahan ini juga berlaku ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata, khususnya ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata tentang kekuatan pengikatnya suatu perjanjian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.